Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat, para pemirsa, kaum muslimin muslimat dimanapun berada saat ini dan yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pada malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Hadratus Syekh Yahya Haji Hasyim Asy'ari, muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat barokah di dunia wal akhirah. Salat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Sebagaimana biasa, marilah untuk mengawali pertemuan kita pada malam hari ini kita bersama-sama baca Fatihah dan kemudian kita lanjutkan dengan baca qasidah. La hadratin nabiyina syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswaji wa lati wa dzurriyyati wa ashabihi wa la jamil anbiya wa mursalin wa auliya ulama wa syuhada sholihin wala jamil malaikatil muqarrabin jama sahina wa alimina jami abaina wa ummahatina jadadina wa jadatina wa ikhwanina wa akhwatina jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alahya'i minhum wal amwat sanhasailah hadratus Syekh Yahya Haji Hasyim Asy'ari nafa'anallahu biya bi'ulumi fid darain syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa laysa narju siwak fadrik ilahi darak qabla al-fana wal halak ya'ummu dunya waddin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya mujib, antas sami'ul qarib, dzaqal wasi'ur rahim, fanzur ilal mu'minin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Nadrah tusilul ana wa tudnil muna minna wa kullal hana nu'tah fi kulli hin. Ya arhamar rahimin,
ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Rabbi isqina ghaitha'an nafi' mubarak dawam, yadumu fi kulli am ala mamaris sinin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Rabbihina syakirin wa tawaffana muslimin, nub'ats minal aminin fi zumrati sabiqin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Bijahi Thahar Rasul jud Rabbana bil qabul, wahab lana kulla sul, Rabbi istajib li amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Waghfir likulli dzunub wastur likulli uyub, wakshif likullil kurub, wakfi adzal mu'din. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Wahtim bi ahsan khitam idza danal insiram, wa hana hinul himam wa zad rasul jabin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Thumma salatu wassalam ala syafi'il anam, wal ali ni'mal kiram wassahbi wattabi'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Hadirin hadirat serta kaum muslimin muslimat semuanya saya hormati dan saya muliakan. Untuk yang selanjutnya kita akan membaca kitab Adzabul Alim wal Muta'allim, shahifah yang ke-29, bab yang nomor 3. Al-babus tsalits fi adzabil muta'allimi ma'a shaykhihi, wa fihi isna asyara nau'an minal adab. Bab yang nomor 3, al-babu tabab ats-tsalitsu kang kaping 3 iku fi adzabil muta'allimi, martelaake tata kramane wong kang bibinau, ma'a syaikhihi sartane gurune al muta'allim, wa fihi lan iku tetep ing dalem bab isna asyara utawi 12 apane nau'an warnane nal adzabi saking tata krama. Bab yang ketiga menerangkan tentang adab, etika, sikap seorang murid kepada gurunya, seorang santri kepada kiainya. Adabnya seorang santri kepada kiainya, seorang murid kepada gurunya, itu ada 12 adab yang akan disampaikan oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Apa 12 adab tersebut? Al-awwalu yambaghi lit-talibi ay yuqaddima an-nadhara wa yastakhirallaha ta'ala fimman ya'khudhu al-ilma anhu. Al-awalu utai kang awal
iku yambahi sayukya litalibi maring wong kang nubrih ilmu apa ayyuqaddima yen to ndinginake sapa talib ndinginake an-nadhara ing angen-angen wa yastakhira lan nyuwun pilihan sapa talib Allah ing Gusti Allah taala kali maha luhur sapa Allah pilihan fiman ing dalem guru yakhudu kang ngalap sapa talib al ilma ing ilmu anhu saking man. Yang pertama yang harus dilakukan atau seyogyanya dilakukan oleh orang yang belajar, orang yang ingin menuntut ilmu, seorang murid adalah berpikir dulu, berpikir, berangen-angen, merenungkan dan istikharah. Jadi istikharah kepada Allah, meminta kepada Allah untuk dipilihkan dalam hal apa? Fiman ya'khudu al-ilma anhu, dalam hal siapa guru yang kiranya bisa dijadikan sebagai guru bagi si talib. Jadi fiman ya'khudu al-ilma anhu, tentang guru yang akan dijadikan guru di mana talib mengambil ilmu dari guru tersebut. Jadi sebaiknya sebelum dia memutuskan siapa yang akan dijadikan sebagai gurunya, dia terlebih dahulu berpikir-pikir, merenung-renung, beristikharah kepada Allah, minta kepada Allah untuk dipilihkan guru yang layak, yang pantas dia ambil ilmunya, guru yang pantas untuk mengajarkan ilmu kepada dia. Dipikir, tidak hanya asal guru yang dijadikan sebagai guru, direnungkan dulu, dilihat-lihat dulu, diperhatikan latar belakangnya dulu, baru diputuskan bahwa dia pantas untuk kita jadikan sebagai guru dan kita mengambil ilmu dari dia. Wa yaktasibu husnal akhlaki wal adzabi minhu, wa yaktasibu lan ngasilake sapa talib husnal akhlaki ing baguse budi pakerti wal adabi lan tata krama minhu saking man, minhu saking man. Jadi memilih, meminta kepada Allah untuk dipilihkan, berpikir dulu siapa yang akan dijadikan sebagai panutan. Jadi ilmunya diambil dari siapa ya. Ilmunya diambil dari siapa itu diperhatikan dulu, dipertimbangkan, masak-masak dulu. Karena tidak semua orang bisa mengajarkan ilmu kepada kita. Wa yaktasibu husnal akhlak wal adab minhu, di mana selain kita ingin mendapatkan ilmu dari guru, kita pun akan mencontoh budi pakerti yang baik, adab-adab yang dilakukan oleh guru. Sopo sing iso digugu lan ditiru, lek cara wong Jawa kan ngoten nggih. Guru niku kena digugu, kena ditiru. Bisa benar-benar jadi suri tauladan, jadi panutan. Menjadi kita lebih baik dari sebelumnya, adanya akhlak yang ditunjukkan guru kepada kita, adanya ilmu yang ditransferkan guru, disampaikan guru kepada kita. Kita renungkan, jangan asal menjadikan guru seseorang. Yang penting dia sudah dianggap bisa, langsung kita jadikan sebagai guru. Kalau kita salah dalam mencari guru, ya akhirnya bukan semakin baik yang kita lakukan, justru akan semakin buruk. Ketika orang tidak tahu siapa kira-kira yang bisa mengajarkan ilmu yang benar-benar bisa mengajarkan ilmu kepada dia, sebaiknya yang dilakukan adalah meminta pertimbangan dari orang yang paham.
Jadi kadang kalau orang awam itu kan tidak tahu, pokoknya sementing ustadz, ya. Sementing marahin ngaji, wis dianggap guru, ya. Dianggap dia bisa menuntun dia, belum tentu, ya. Belum tentu. Apalagi orang-orang yang tidak kita kenal sebelumnya. Benarkah yang disampaikan itu ilmu atau sekedar pemikiran-pemikiran semata? Ilmune memang ada dasarnya atau ngawur, itu kan ada bedanya. Makanya kalau kita tidak selektif, ya, dalam memilih guru, salah ketemu sama guru bukan justru mencerdaskan tapi membodohkan. Ujung-ujungnya ya hanya untuk kepentingan pribadi, jadi mengkultus individualkan, seolah-olah yang paling hebat dia, yang lainnya tidak hebat. Kita terjebak ke situ, sehingga kita senantiasa menganggap yang terbaik guru kita, padahal yang lainnya juga bisa mengajarkan ilmu kepada kita, sehingga kita perlu juga belajar kepada yang lainnya. Lek ketemu sama guru yang istilahnya melokalisir muridnya, jadi muridnya iso ojo sampai lepas sangka dhek ngoten. Lah iku akhirnya bukan mencerdaskan tapi membodohkan. Kita tidak bisa berkembang, kita seperti kerbau yang dicocok hidungnya, sing dikeluh, tidak bisa berbuat apa-apa, selalu mengekor, selalu menganggap bahwa yang paling hebat gurunya. Harus dipertimbangkan. Wal yakun in amkana mimman sabatat ahliyatuhu wa tahaqqaq safaqatuhu wa dhaharat muru'atuhu wastaharat siyanatuhu. Wal yakun lan becik ana sapa man. Becik ana sapa man, man ki sapa? Guru niku wae. Im amkana lamun kongang sapa man iku mimman saking golongane wong sabatat kang tetep apa ahliyatuhu persipatane ahli man. Orang yang benar-benar mumpuni dalam keilmuan. Jadi punya ilmu, sungguh-sungguh punya ilmu, ya, ahli. Jadi memiliki kemampuan. Wa tahaqqaq lan dadi nyata apa syafaqatuhu walasiman, selain dia memang memiliki keilmuan yang cukup, dia juga orang yang senantiasa memiliki sifat yang kasih sayang. Jadi orangnya senantiasa lemah lembut, menyayangi kepada yang lainnya, ya. Ndak gila hormat, ya. Ndak gila pangkat, ndak gila pengikut. Wa dhaharat muru'atuhu, wa dhaharat lan katon apa muru'atuhu sifat keperawirane man. Jadi dia bisa menjaga dirinya, ya. Ora glenya-glenye, apa glenya-glenye ini. Nggih, rak nek dinut lah cara sing dilakoni. Ada muru'ah. Muru'ah itu harga dirinya benar-benar dijaga. Dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang konyol, bersikap seperti kanak-kanak, itu tidak. Guru itu harus jadi panutan. Berarti sikap yang ditunjukkan tuh sikap orang yang dewasa, sikap seperti orang tua yang senantiasa dicontoh oleh anak-anaknya. Wastaharat siyanatuhu, wastaharat lan kuncoro apa siyanatuhu karaksane man. Ya, dia memang orang-orang yang bisa menjaga sikap dan perilakunya selain dia memiliki ilmu. Jadi ilmu itu tidak hanya tidak hanya cukup difahami, namun harus diamalkan. Bagaimana kita bisa mendapatkan guru yang memahami ilmu sekaligus mengamalkannya? Ini harus kita cari. Jadi dia prakteknya itu cukup ada, nyata. Jadi bukan sekedar bisa menyampaikan saja, sedangkan untuk kesehariannya bertolak belakang dengan apa yang disampaikan. Tidak memiliki karakter, tidak memiliki akhlak yang baik. Harus cari guru yang punya keilmuan sekaligus akhlaknya ini benar-benar bisa menjadi contoh. Jadi kita bisa menjadikan mereka sebagai panutan dalam kehidupan kita. Wa kana ahsana ta'liman wa juwada tafhiman. Wa kana lan ono sapa man iku ahsana luweh bagus apane ta'liman mulangi, wa juwada lan luweh bagus apane tafhiman oleh mahamaki.
telaten mulang ya. Jadi dia telaten ya. Diajarkan, dia ndak ada istilah bakhil terhadap ilmu, itu ndak ada. Jadi kalau memang dia bisa mengajar, ya diajar dengan sepenuh hati. Bahkan prinsipnya orang yang belajar kepada saya harus lebih pintar daripada saya. Itu guru yang luar biasa. Jadi ketika orang menginginkan yang terbaik buat murid-muridnya, berarti dia akan bisa mengarahkan cara belajar yang benar. Yang dulunya mungkin si guru itu ada kesalahan dalam belajar. Agar tidak terulang kesalahan yang sama, akhirnya punya konsep pengajaran yang berbeda dengan apa yang dialami oleh gurunya dulu. Akhirnya hasilnya ya lebih baik. Ini guru yang memang benar-benar bisa kita jadikan sebagai guru, yakni baik dalam mengajarnya dan baik dalam memahamkan. Jadi berusaha betul untuk bisa memahamkan orang-orang yang belajar kepada dia. Fa'an ba'dis salafi hadzal ilmu dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Fa'an ba'dis salafi lan den riwayatake saking setengah ulama salaf. Hadzal ilmu utawi dawuh hadzal ilmu. Hadzal ilmu utawi iki ilmu iku dinun agama. Jadi ilmu itu ya agama. Artinya dengan ilmu itulah kita nanti akan menjalankan agama. Sawae ilmune piye, pelaksanaan nanti nggih ndak jauh berbeda dengan itu ya. Karena al ilmu imamul amal wa amal tabi'u. Ilmu itu ibarat seperti penuntun terhadap ibadah atau amal perbuatan, sedangkan amal perbuatan amal soleh seseorang itu mengikuti terhadap ilmu yang dimiliki oleh orang tersebut. Kalau yang difahami dia merasa cukup dengan apa yang sudah dilakukan, ya nanti pelaksanaannya ya tidak ada peningkatan. Oh saya sudah begini, daripada dulu kan lebih baik sekarang. Padahal masih bisa meningkatkan lebih dari itu, namun tidak dilakukan. Karena ajarannya guru seperti itu. Kamu itu sudah bagus, tidak usah yang lainnya lagi, itu saja sudah cukup. Ketika ada penjelasan guru yang semacam itu, akhirnya menjadikan orang yang sebenarnya bisa lebih baik, meningkat lagi, dia tidak akan meningkat. Karena tidak ada motivasi, tidak ada dorongan yang diberikan guru untuk menjadi lebih baik lagi, untuk melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Tidak ada. Maka hadzal ilmu dinun. Ilmu itu adalah agama. Artinya pelaksanaan agama nanti dalam kehidupan sesuai dengan pemahaman tentang ilmu. Sejauh mana keyakinan terhadap akhirat, kok dia faham tentang masalah ilmu akhirat. Artinya dia benar-benar meyakini adanya akhirat, hidup selamanya di sana, sekarang di sini hanya sementara. Itu kalau benar-benar ditanamkan ya, pelaksanaan dalam kehidupan ya berbeda dengan orang yang halah urusan nanti ya nanti, sekarang ya sekarang. Kalau pemikiran seperti itu tidak akan semangat dalam menjalankan ibadah. Namun kalau ditanamkan tempat kita itu bukan di sini, tempat kita itu di akhirat, pasti orang yang mendengarkan itu akan berpikir kalau nanti tempatnya di sana, berarti saya harus banyak mencari bekal ketika di sini. Nah, karena salah mengarahkan, akhirnya pelaksanaan yang semestinya bisa lebih meningkat tidak dilakukan. Oleh sebab itu fangduru amman ta'khuduna dinakum. Fangduru mongko ningalono sapa sira kabeh amman saking sapa wong ta'khuduna padha ngalap sapa sira kabeh dinakum ing agama ira kabeh. Oleh sebab itu renungkan, pikirkan, pertimbangkan dari siapa kamu akan mengambil agama, dari siapa kamu akan belajar, kepada siapa kamu akan belajar agama. Kalau yang mengajarkan adalah orang-orang yang tidak mengarahkan kepada sesuatu yang lebih baik, tidak mengarahkan kepada perbuatan yang lebih baik, ya akhirnya tidak akan ada peningkatan. Statis, sebatas itu aja, akhirnya merasa cukup, merasa bangga, saya sudah begini, sudah cukup, tidak perlu yang lainnya. Ini ya karena gurunya yang memang menyampaikan hal-hal yang
sifatnya membuat mereka tidak semangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Maka yang pertama ini bagi seorang santri, seorang murid, ya, ini pelajaran bagi kita semua. Dalam mencari guru harus kita pertimbangkan betul, karena ada istilah di akhir zaman itu yang ditakutkan oleh Rasulullah adalah al-a'immah al-mudillun, ya. Pemimpin-pemimpin yang bisa menyesatkan. Ya, ini bisa jadi guru, orang yang kita anggap sebagai guru yang justru dhalun mudillun, ya, sesat menyesatkan, bukan menunjukkan jalan yang benar, justru menunjukkan jalan yang salah. Diajak ndak usah ibadah, diajak wis ngono ae ibadah ndak usah ditingkatkan. Ini kan akan menjadikan praktek yang sangat buruk bagi kita kalau kita selalu mendengarkan guru yang semacam itu. Kemudian yang kedua, ya, jadi yang pertama memilih guru yang tepat untuk dijadikan guru agar benar-benar akan membuat kita lebih baik dari yang sebelumnya. Ya, kalau dalam hikam itu dikatakan la tashab man la yanhaduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah engkau berteman itu sama dengan berguru, dengan orang yang tidak membangkitkan kamu sikapnya, membangkitkan untuk dekat pada Allah. La yanhaduka haluhu. Jadi janganlah berteman, janganlah berguru kepada orang yang mana halnya, sikapnya itu tidak membuat kita semangat dalam menjalankan ibadah. Wala yadulluka 'alallahi maqaluhu, dan ucapan-ucapannya itu tidak menunjukkan kita kepada Allah, tidak menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Jadi ibaratnya ibadah hanya sekedar zahirnya saja, penampilan saja, tidak keluar dari dalam hatinya. Wasani, sekarang yang kedua, wasani yajtahidu ayyakuna as-shaykhu mimman lahu alal ulum asy-syar'iyyah tamamu ittila'in walahu mimman yusaku bihi mimma sayhi asrihi kasratu bahsin wa tulu ijtima'in. Wasani tekang kaping pindho iku yajtahidu nemen-nemenono sapa talib ayakuna ing yen ta ana sapa sekhu guru iku mimman saking wong lahu kang iku tetep keduweman alal ulumi ing atase pira-pira ilmu asyariyati kang bangsa syara tamamu ittilain utawi sampurnane ningali, ningali. Jadi yang kedua, seorang murid mencari guru, ya, gurunya itu adalah mimman lahu alal ulum syariah tamamu ittilain. Jadi orang yang benar-benar mumpuni di dalam keilmuan keagamaannya, ilmu keagamaannya itu benar-benar mumpuni. Tamamu ittilain, sudah baca kitab yang banyak, sempurna dalam membaca, dalam melihat, dalam belajar, ya benar-benar wis khatam tenan ngajine ngoten lho. Khatam tenan ngajine nggih genah sapa gurune ngoten. Lah orang pernah ngaji ra apa ujug-ujug dadi guru. Ya. Sanate pedhot akhirnya. Walahu mimman yusaku, walau lan iku tetep keduwe syekh iku mimman saking wong yusaku kang kena den percaya sabihiman. Mimma sayhi asrihi, saking pira-pira syekh mangsane man, ya. Dia memiliki guru kasratu bahsin walahu mimman yusaku bihi, ya. Walau kanku tetap kedue syekh mimman yusaku bihi kasratu bahsin ta akeh bicara watulu ijtima'in lan suwene kumpul, ya. Jadi selain dia mumpuni dalam keilmuannya, sudah tamat ngajine, cukup ngajine, dheweke ya pernah beguru neng gone guru sing urip neng zamane dheweke. Jadi dia punya guru, banyak berkumpul, banyak membahas. Artinya dia tidak belajar sendiri, dia ada guru yang mengajarkan ilmu kepada dia. Lamiman ora saking wong akhoda kang ngalap sapa man ilma ing ilmu an butunil awraqi
saking jerone pira-pira lembaran. Walam yu'raf lan ora den kenal sapa man bisuhbatil masyayikhi kelawan nyerawungi atau barengi pira-pira guru al khuddaki pira-pira kang cerdas. Jadi yang jangan menjadikan guru orang yang belajar dengan membaca saja, belajarnya otodidak dan tidak pernah diketahui kalau dia pernah punya guru ya. Mesti akeh klerune timbang benere ya. Jadi dong pernah ngaji, dong pernah apa, tapi dia menyampaikan ilmu. Dari mana dapatnya? Dari Syekh Google. Kok kono wae gurune kuwi tok. Ndak punya guru yang pernah dia jadikan guru, ndak pernah berkumpul sama guru, ndak pernah belajar sama seorang guru. Belajarnya hanya dengan otodidak membaca. Kalau ingin bisa ya harus talaki, ketemu sama guru. Qala Imamuna As-Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan radhiyallahu anhu, man tafaqqaha min butunil kutubi toya'a al-ahkama. Man utasapane wong iku tafaqqaha belajar fikih sapa man min butunil kutubi saking jerone pira-pira kitab ya toya'a mongko niyak-niyakake sapa man al-ahkama ing pira-pira hukum. Barang siapa yang belajar fikih, belajar hukum dari hanya melihat pada buku, tidak pernah mulazamah dengan guru, tidak pernah membahas bersama dengan guru, ya banyak hukum-hukum yang salah dalam penempatannya. Toya'al ahkam, maka sebenarnya hukumnya A dikatakan B, hukumnya B dikatakan A, gara-gara dia tidak pernah bahsul masail, tidak pernah melakukan pembahasan dengan guru-gurunya. Ini yang kedua, itu yang kedua itu bagi seorang murid, guru yang dijadikan sebagai guru adalah guru yang benar-benar sudah selesai dalam tahap belajarnya dan memang benar-benar dia punya guru yang mengajarkan ilmu kepada dia, bukan orang yang belajar dari buku tanpa punya guru. Nah, kalau seperti itu kemungkinan salahnya jauh lebih banyak daripada benarnya. Wasalithu, yang nomor 3, ayyang qada li shaykhihi fi umurihi wa la yakhruja an ra'yihi. Wasalithu utai kang kaping 3 iku ayyang qada yen to manut sapa talib li shaykhihi maring gurune talib fi umurihi dalam pira-pira perkarane talib. Yang ketiga, seorang murid setelah kita punya guru yang tepat, setelah kita pertimbangkan siapa yang pantas kita jadikan sebagai guru, lek wis ketemu ayang qada li shaykhihi fi umurihi, selalu manut terhadap gurunya atas segala persoalan dirinya. Jadi dia selalu patuh, selalu taat kepada guru yang mengajarkan ilmu kepada dia dalam urusan-urusan yang sedang dihadapinya. Akan dia punya urusan persoalan, maka gurunya dimintai pertimbangan. Apa yang dikatakan gurunya, yaitu yang diikuti, bukan dijadikan sebagai bahan pembanding. Oh, tak dibanding-bandingan, nanti sing cocok yo tak gawe, lek ndak cocok yo tak gawe. Kalau kita memang yakin dengan guru yang kita jadikan sebagai guru, ya apa yang kiranya dinasihatkan sang guru itu, itulah yang kita ikuti. Pasti mereka mempertimbangkan yang terbaik buat kita itu yang bagaimana. Kecuali kalau gurunya guru yang memang masih mementingkan dirinya sehingga tidak peduli terhadap apa yang terjadi pada muridnya. Pertimbangannya ya asal-asalan, bukan memberikan pertimbangan yang terbaik buat muridnya. Wala yahruja an ra'yihi, wala yahruja lan ora metu sapa talib an ra'yihi saking pendapete syekh. Jadi pendapete gurunya seperti apa, yaitu yang diikuti. Wa tadbirihi lan aturane syekh. Bal yakunu bali ana sapa talib ma'ahu saratane syekh
iku kal maridi kaya dene wong kang lara ma'at tabibi sartane dokter al mahiri kang pinter. Nah, jadi posisinya murid dengan guru itu seperti posisi orang yang sakit dengan dokter. Wis piye lengarahne dokter ya jenenge wong lara pengen waras ya dituruti ngoten. Piye lengarahne guru karena yakin lek gurune niku pasti ingin yang terbaik buat muridnya, ndak ngawur, pasti akan diikuti bahwa itu yang terbaik walaupun mungkin kita menganggapnya berat. Fayas takmiruhu fima yaksiduhu, fayas takmiruhu mongko njaluk perintah sapa muta'alim, fayas takmiruhu mongko njaluk perintah sapa muta'alim atau sapa talib ing syekh fima ing dalem barang yaksiduhu kang nejo sapa talib ing ma. Apa yang menjadi tujuannya? Minta pendapat maksudnya ya. Minta pendapat kira-kira dikon nyapo njaluk diperintahne kula niki saene pripun sing kula lampahi, oh diarahne awakmu ngene lho ya. Kalau memang kita yakin terhadap guru kita, ya apa yang menjadi pandangan dia ya tetap kita ikuti. Wa yataharra ridahu fima ya'maluhu, wa yataharra lan nemen-nemeni sapa talib ridahu ing ridhone syekh fima ing dalem barang ya'maluhu kang lakoni sapa talib ing mah. Jadi minta ridhonya guru dari setiap apa yang dilakukan oleh si murid. Jadi murid mau melakukan apa, kiranya gurunya perlu dimintai pendapat, ya dimintai pendapat, dan apa yang membuat gurunya ridho itu yang dilakukan. Wa yuballihu lan bangetake sapa talib fi hurmatin dalam hormati syekh, fi hurmatin dalam hormati syekh. Jadi benar-benar dimuliakan guru demi kemanfaatan ilmu. Wa yataqarrabu lan marek sapa murid ilallahi maring Allah taala bi khidmatihi kelawan ngeladeni syekh. Jadi ketika dia berkhidmah kepada gurunya diniatkan untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Artinya tidak ada pamrih, tidak ada ingin mendapatkan apa-apa, hanya satu yang diinginkan, keberkahan ilmu. Dia ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, yang bisa menuntun dalam kehidupannya, sehingga dia tidak sekedar belajar namun juga selalu memperhatikan segala kebutuhan gurunya. Kiranya memang ada yang perlu dibantu, akhirnya dibantu, dan niatnya hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah, biar Allah kemudian ridho, niatnya ibadah mendekat pada Allah sehingga ilmunya dapat manfaat. Wal ya'lam lan becik weruh sapa talib anna dhillahu lisaihi izzuhu, in anna dhillahu ing setuhune andap asore talib lisaihi maring gurune talib iku izzuhu mulyane talib. Jadi ketika seorang murid mau bersikap rendah diri, bersikap sopan terhadap gurunya, itu menjadikan kemuliaan bagi dirinya. Wa khudu'ahu lan tunduke talib lahu maring guru, lahu maring syekh iku fahruhu kebanggaane talib, kemuliaannya ketika dia bisa khudu', dia bisa rendah diri, dia bisa menghormati gurunya. Wa tawaddu'ahu lan sak temene tawadu'e talib lahu maring syekh iku rif'atuhu, dadi kaluhurane talib. Jadi kemuliaan seorang murid ketika si murid tersebut bisa menjadikan bisa menghormati gurunya, benar-benar bersikap tawadhu, rendah diri di hadapan gurunya. Ora kok ngejak debat, ora kok nantang-nantang perkara. Sapa sing kirane membuat gurunya seneng, yaitu yang dilakukan. Artinya dia tetap menempatkan dirinya sebagai murid dan gurunya sebagai guru, bukan dianggap gurunya mungkin tidak bisa kemudian tidak dihormati. Ini apa guru saya kok seperti ini, saya malu untuk, saya tidak mau untuk menghormati, saya malu punya guru seperti ini. Sehingga totalitas sebagai seorang murid kepada gurunya ini tidak akan terwujud. Warabi yang nomor 4,
Warabiu ayang duro ilahi bi'anil ijlal wa ta'zim. Warabiu tekang kaping papat iku ayang duro yen to ningali sapa talib ilahi maring syekh lan ningali bi'anil ijlali kelawan peningal ngegungake atau mulyaake wa ta'zimi lan ngegungake. Nanti ketika memperlakukan gurunya itu dengan memperlakukan secara hormat, dimuliakan, dihormati. Wa ya'taqidza lan nekotake sapa murid, sapa talib fihi ing dalem syekh darajatal kamali ing darajate sempurna. Seorang murid harus yakin bahwa gurunya itu memiliki kemampuan yang cukup. Jangan meragukan. Kalau meragukan nggih ilmune ngambang ya. Jadi yang disampaikan itu akhirnya tidak mau ditangkap, masuk telinga kanan keluar telinga kiri kan ngoten. Mek tinggi guyonan tok, padahal ilmu yang disampaikan ilmu yang sangat penting karena tidak begitu yakin dengan keilmuan seorang guru. Harus diyakinkan bahwa ilmunya guru ini adalah ilmu yang harus difahami dan diamalkan. Kalau tidak diyakini seperti itu, ya akhirnya tidak begitu didengarkan. Akhirnya tidak manfaat. Waktu ngaji nggih wakeh, tapi ora patek enek sing nyantol. Krana ngremehne ilmune gurune. Fa inna dzalika aqrabu ila naf'ihi bihi. Fa inna dzalika mongko setuhune mengkono-mengkono ayang dura iku aqrabu luweh parek ila naf'ihi maring oleh manfaati talib bihi kelawan syekh. Nanti ilmunya akan bermanfaat ketika seorang murid ini meyakini atas kemampuan seorang guru, tidak meragukan. Qala Abu Yusuf sami itu kala ngucap sapa Abu Yusuf lan ngucap sami itu krungu saka ingsun krungu sapa ingsun napa niki al yakuluna as-salafa ing ulama salaf ulama kuno yakuluna kang ngucap sapa salaf malayak takidu jalalata ustadihi la yuflihu man utasapane wong iku layak takidu ora nekotake sapa man orang yakini sapa man jalalata ustadihi ing kemuliaane ustatiman la yuflihu ora bisa bejo sapa man. Artinya tidak akan mendapatkan ilmu kalau tidak menempatkan gurunya sebagai orang yang pantas diambil ilmunya. Kemuliaan guru di hati sang murid kok tidak ada, ya tidak akan bisa menerima ilmu ya. Karena ilmu itu ibarat seperti air yang akan mengalir ke tempat yang rendah. Dia harus merasa tidak mampu, merasa masih bodoh. Mosok sing mondok harus sing ra mondok kok luwih pinter sing ra mondok. Sing mondok 10 tahun kok luwih pinter timbang sing 2 tahun kan. Dibandingne awake dhewe ngoten. Aku ki sepiro to laku ngaji, kek dhek sepiro le ngaji. Logikane kan ngoten mawon. Tapi kadang-kadang karena ya mungkin kurang meyakinkan yang disampaikan tidak diterima, tidak diterima. Penyampaiannya dianggap sesuatu yang tidak penting, padahal sangat penting. Jadi barang siapa yang tidak meyakini kemuliaan seorang guru, kemampuan seorang guru, maka dia tidak akan bisa mengambil ilmu dari guru tersebut. Dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu dari guru tersebut. La yuflihu, ora bakal bejo, berarti tidak mendapatkan ilmu. Fala yukhatibu saykhahu bita'il khitab. Fala yukhatibu mongko aja ngomongi sapa ngejak ngomong sapa talib saykhahu ing gurune talib bita'il khitabi lan tak khitab. Wa kafilan kaf kitab ya, tak khitab nggih anta. Kowe, kamu ya. Lo ya, misalkan apa neh. Ya. Jadi diceluk kaya kancane dhewe ngoten lho. Wala yunadihi bi ismihi. Wala yunadihi lan aja ngundang sapa talib ing saykhuhu bi ismihi kelawan jenenge saykhuhu. Jenenge Paijo, Paijo. Misalkan. Lah ngoten niku jenenge kan ndak menghormati. Bal yakulu balik ngucap sapa talib wong kang belajar niku ya sayyidi au ya ustadi nggih. Ucape ya ustadi, hai guruku nggih. Nah, jadi tidak langsung disebut namanya, namun disematkan ungkapan yang menghormati. Walayat kuruhu aidan, walayat kuruhu niki penting. Walayat kuruhu lan ojo nyebut sopo murid, sopo talib ing syekh
ing gurune aidon klan maneh fi ghaibatihi ing dalem tingkah ora anane ora hadire Syekh bi ismi kelawan namane Syekh bismi klan jenenge Syekh ila makrunan angeh kalih kang den barengi bima klan barang yusiru kang merohake apa ma bita'dhimihi kelawan ngegungake Syekh walaupun tidak di hadapannya ya tetap ungkapan yang disampaikan nggih bahasa yang menghormati Ustadz, Kiai, Romo Yai dan seterusnya. Nanti tidak mengatakan dengan namanya, namun menyebutkan gelar yang pantas disandangnya, walaupun tidak di hadapannya. Kalau hanya baik di hadapan orangnya, sedangkan di belakangnya itu tidak seperti itu ya, tidak ada gunanya, sia-sia. Kakolihi kaya dene pengucape Thalib qala asy-syaikhu al-ustadu kalimatnya ngoten. Kadza hati Syekh Ustadz guru berkata seperti ini. Tidak langsung, woi Pak Paijo ngomong ini, tidak. Au qala syekhuna au nahwi dzalik. Au qala atau ngucap sapa wong syekhuna qala syekhuna. Au nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono qala asy-syekh al-ustadz. Hadirin jamaah semuanya saya hormati, itu 4 hal ya, yang terkait dengan azab seorang murid kepada gurunya. Begitu besar ya, seorang murid dalam menghormati gurunya ya. Yang pertama kita harus menyeleksi siapa yang pantas kita jadikan guru, tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu namun bisa menjadi contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua kita harus melihat guru yang selesai punya guru ya. Jadi yang pertama gurunya memang pantas dijadikan guru sampai istikharah. Kemudian yang kedua gurunya itu memang punya guru ya. Pernah belajarnya itu khatam ya, belajarnya selesai, enggak drop out ya, enggak berhenti di tengah jalan. Kemudian yang ketiga adalah dia selalu mengikuti atau menuruti apa yang menjadi saran gurunya, sebagaimana seorang yang sakit terhadap dokter sikap yang ditunjukkan antara murid dengan guru. Yang keempat selalu menghormati, mengagungkan dan meyakini bahwa gurunya memang benar-benar bisa menuntun dia menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya cukup sekian ya, pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita ucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afina ma yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka min ni'mati tamamaha wal ismati dawamaha nar rahmati shumulaha wal afiyati husulaha wa minal aisi arhadahu wal umri as'adahu wal ihsani atammahu wal in'ami ammahu wal fadli a'dzabahu wal lutfi anfa'ahu. Allahumma kullana wa la takun alaina. Allahumma tim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi siyadati amalana wa akrim bil afiyati huduwana wa asalana wa jalla rahmatika masirana wa amaalana wasbub sijala afika ala dunubina wa munna alaina bi islahi uyubina wa jalla taqwa zadana wa fi dhinika ijtihadana wa alayka tawakkulana wa i'timadana. Allahumma tsabbitna ala nahjil istiqamah wa idna fid dunya min mujibati nadamati yaumal qiyamah wa khaffif anna siqalal auzar warzuqna isyatal abrar wakfina ma hammana fi hadid dar wa fi tilkal dar wasrif anna saral asrar wa kaidal fujar wa adib riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina minan nar birahmatika ya asis ya ghafar ya karim ya satar ya khaliqal laili wan nahar khalisna min hammid dunya wa adzabil qabri wan nar. Ya alim ya jabbar ya Allah ya Allah ya Allah rahmatika ya arhamar rahimin.
ya awalal awalin wa ya akhirul akhirin wa ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa ala rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya